Thomson adalah alat yang digunakan untuk mengukur debit air pada suatu saluran. Pada langkah pertama ini, saya akan melakukan pengukuran tinggi V-notch atau T, lebar alat Thomson atau L, dan panjang alat Thomson menggunakan peralatan pengukuran yang tepat. Pengukuran ini diperlukan untuk menghitung luas penampang aliran air melalui V-notch. Langkah kedua adalah mengukur suhu air yang keluar dari alat ukur Thomson. Saat fluida mengalir melalui alur V-notch, suhu fluida ini dapat memengaruhi viskositas dan densitas fluida. Pengukuran suhu dapat membantu dalam menghitung debit aliran yang akurat, dan juga suhu pada lokasi tertentu dapat mempengaruhi pengukuran aliran atau karakteristik fluida. Mengukur ketinggian air di alat Thomson pada 2 titik yang telah ditentukan pada hulu Thomson dan hilir Thomson. Langkah ketiga adalah mengukur ketinggian air di alat Thomson pada 2 titik yang telah ditentukan. Ketinggian air ini akan digunakan dalam perhitungan debit aliran air nantinya. Keempat, memasukkan data ke tabel perhitungan. Setelah semua data pengukuran terkumpul, langkah terakhir adalah memasukkan data tersebut ke dalam tabel perhitungan yang telah disediakan, yaitu tabel Thomson. Tabel ini akan digunakan untuk menghitung debit aliran air berdasarkan data yang telah kita kumpulkan sebelumnya. Pipa manometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida dalam suatu sistem. Langkah pertama dalam tugas ini adalah mengukur diameter dalam atau D1 dan diameter luar atau D2 pipa manometer. Pengukuran ini penting karena perbedaan antara D1 dan D2 akan memberikan kita informasi tentang ketebalan dinding pipa yang pada gilirannya dapat mempengaruhi akurasi pengukuran tekanan fluida. Kedua, mengukur jarak pipa. Pergerakan air pada pipa. Langkah kedua yaitu mengukur jarak pipa. Pengukuran jarak pipa dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mengembangkan model dan prediksi terkait pergerakan pipa. Ketiga, mengukur suhu air. Pengukuran suhu nantinya akan digunakan untuk mengetahui jenis aliran dengan menggunakan perhitungan Reynolds. Hasil pengukuran tersebut akan masuk pada tabel pipa manometer. Keempat, mengukur kecepatan air. Langkah keempat adalah mengukur kecepatan air menggunakan stopwatch dan piknometer. Kelima, mengukur ketinggian air di pipa manometer. Langkah kelima adalah mengukur ketinggian air di pipa manometer pada 9 titik yang telah ditentukan. Ketinggian air di dalam pipa manometer akan memberikan indikasi tentang perbedaan tekanan antara fluida. Setiap titik pengukuran akan memberikan data yang berharga untuk memahami distribusi tekanan dalam sistem. Plung pool adalah sebuah kolam air yang terbentuk dari air yang terjun bebas dari ketinggian tertentu. Fungsi dari plung pool digunakan untuk meredam energi dari aliran air yang jatuh, sehingga mencegah erosi yang berlebih di dasar kolam atau di aliran bawahnya. Langkah pertama yang dilakukan adalah pengukuran tinggi plung pool atau T. Lebar alat plung pool atau L dan panjang alat plung pool atau P menggunakan peralatan pengukuran yang tepat. Pengukuran ini diperlukan untuk menghitung luas penampang aliran air melalui plung pool. Langkah kedua yaitu mengukur ketinggian air sebelum bendung dengan jarak titik setiap 20 cm dan mengukur ketinggian air sesudah bendung dengan jarak titik setiap 10 cm. Hasil pengukuran tersebut akan masuk pada tabel tinggi muka air plung pool.